밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Selamat dulu. Iya. Oke. Sebenarnya kita belum kenal nih. Boleh nggak perkenalan dulu gitu? Untuk nama saya Rian, yang beberapa waktu lalu sempat ada janji sama ibu untuk konseling di sini. Oke. Saya juga mau memperkenalkan diri ya. Ya. Nama saya Suparto Jasmine. Saya bekerja di bidang konselor. Di sini saya juga baru sebenarnya belum lama. Oke. Kemudian tujuan Mas tadi siapa Mas Rian ya? Mas Rian. Oke, saya panggil Mas nggak apa-apa? Iya, Om. Oke, sebelumnya Mas Rian datang ke konseling itu Kalau untuk masalah itu konseling paling perihal kerjaan tersebut. kemudian Betul. Pengen ngasih tahu atau pengen curhat lah, bahas aja lah untuk ngilangin beban kerjaan gitu. Mas ya pulang kerja gitu kan di sore hari gitu ya. Sampai pasti di perjalanan nih. Capek, mana hujan lagi tadi. Iya betul. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa apa namanya pada sesi konseling itu akan berlangsung selama 30 menit. Jadi nanti Mas Rian jangan khawatir dalam pembicaraan kita itu akan terjaga privasinya. Kayak dari data dan pembicaraan tadinya. Karena di ruang ini cuma berdua aja nih. Oke. Ya, oke. Dari privasi ini itu apa namanya dijaga dengan kode etik kode etik profesi konselor yang saya jujur selama ini. Gitu, Mas. Paling saya mau nanya kan kemarin isi form juga kan ada data-data pribadi ya. Itu benar bakal dijaga banget apa gimana itu maksudnya? Kebetulan karena yang tahu kita aja ini berdua, tapi nanti setelah masukan konseling di sini, soalnya tuh akan saya apa namanya? Saya terulang harus saya observasi lagi lah seperti biasa analisis atas permasalahan Mas Rian gitu. Jadi nanti saya berharap nih Mas Rian tuh bisa bercerita gitu kan. Tadi seperti Mas Rian bilang pengen curhat. Nah, curhatnya bisa lebih terbuka lagi, lebih sukarela lagi dan apa adanya. Itu sih Mas Rian. Lalu tadi mengenai pekerjaan nih, kenapa Mas Rian kalau saya boleh tahu? Kebetulan kan saya memang bekerja sebagai staf tata usaha di salah satu SMK. Memang kalau seperti yang kita tahu di sekolah swasta spesialnya itu di guru atau staf honorer relatif kecil untuk salary. Jadi saya mau curhat atau minta pendapat aja sih tentang baiknya gimana, langkah apa yang saya harus ambil. Sebelumnya Mas Rian tuh apa ya pernah nggak sih kayak mencoba untuk pengen dia daftar di tempat kerja lain gitu atau kayak pengen naik gajinya atau gimana gitu pengen pernah Mas Rian? Kalau sejauh ini sih memang di tahun kemarin itu sempat kerja di salah satu perusahaan riset di Jakarta, daerah Jakarta. Memang itu untuk salary tambahan gajinya atau salary-nya itu sangat tinggi, bisa menyentuh UMR atau atas gitu. Tapi yang jadi permasalahan ini kan saya untuk pekerjaan saat itu ada staf tata usaha dan kerja di PT Riset itu. Jadi kalau untuk waktu itu bisa dibagi, tapi kalau untuk masalah capek apa enggaknya itu capek banget. Jadi, Karena dua pekerjaan. iya betul. Apalagi tadi tuh dilangin dengan waktu gitu kan. Oke. Keren ya. Iya, sini kalau semua kopi sini nggak apa-apa, Oh. sedikit buka aja nggak apa-apa. Ini tapi kucingnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, baik, agak enak. Oke, tadi masalah pekerjaan, salary tentunya ya. Terus, tapi mestinya sekarang masih di dua pekerjaan atau? Kalau yang di PT Riset itu saya udah keluar kebetulan di akhir 2023. Kalau masih
sekolah itu masih sampai saat ini. Kebetulan udah jalan 4 tahun. Dan Oh ya? iya lama juga sih. Tapi kalau untuk pekerjaan di staff ini kebetulan beberapa ada yang nawarin kenapa nggak jadi nyambi guru aja gitu sekalian. Tapi saya sedang pikir-pikir dulu sih jauh itu. Eh, Tadi yang sudah saya dengar gitu pekerjaan, salary juga, waktu juga ya, terus maksudnya jadi sekarang bekerjanya hanya dia, jadi staff aja nih. Staff aja. Oke. Baik. Eh, Tadi mengenai pekerjaan ya, salary Betul. juga gitu kan, waktu juga gitu kan. Di sini Mas Rian bekerja Senin sampai Jumat atau full time? Kalau itu sih full time dari Senin sampai Sabtu kebetulan. Tapi di Bami saya juga sedang kuliah di salah satu kampus di Jakarta gitu. Kalau untuk pekerjaan itu dari jam 7 maaf, sampai 14.40 itu Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu itu biasanya setengah hari dari jam 7 sampai dengan jam 12. Nah, kalau masalah kuliah itu juga sedikit bentrok ya. Tapi gara-gara ngambil kelas karyawan juga masih bisa ditata kelola lah. Masih bisa ya Mas Rian jalanin ya. Betul, betul. Oke. Mungkin saya tahu ya merasakan apa yang Mas Rian rasain gitu ya, dan yang Mas Rian inginkan gitu. Tapi apakah Mas Rian nih masih kayak berpikir kayaknya capek, apalagi dengan pendapatan yang sedikit gitu kan, untuk kuliah, kerja, mungkin dibagi-bagikan dari pendapatan hasilnya gitu. Kalau untuk pendapatan hasil sih aman-aman aja sejauh ini. Kalau itu juga masih bisa dibagi ke orang tua, kebutuhan sehari-hari, kuliah juga kan seenggaknya ada jajan dan bensin untuk akomodasi ke sananya. Kalau itu sih sejauh ini fine-fine aja. Tapi paling kalau untuk menabung itu apa ya dibilangnya masih susah, sulit banget. Tapi udah Mas Rian jalankan atau Iya. masih? Kalau untuk menabung itu pasti dijalanin. Jadi kalau misalnya ada sisa gaji atau ada kepanitiaan gitu maksudnya di sekolah itu biasanya ditabung. Biasanya nabungnya dari wallet atau yang lainnya gitu. Menurut Mas Rian nih, jika masih gitu Mas Rian, maaf sebelumnya bekerja di staf salah satu sekolah gitu kan, dengan mungkin pendapatan yang sedikit gitu atau sebenarnya penuh kebutuhannya gitu, tapi mungkin Mas Rian ada keinginan lain atau ingin mempunyai rasa kayak pengen punya lebih gitu kan. Oke. Kalau untuk itu sih saya pastinya masih mau ya kalau untuk lingkungan kerja di saya tempat bekerja sekarang itu memang nyaman banget, tapi sangat disayangkan kalau untuk salary mungkin cuma pas-pasan aja atau bisa dibilang kurang gitu. Kalau untuk mencari nilai tambahan itu misalnya paling freelancer ya. Freelance. Saya sudah memikirkan itu, tapi saya udah coba juga, tetap apa lagi ya? Kurang berhasil aja gitu misalnya. Menurut Mas Rian, kalau masih bekerja di staf pekerjaan tersebut, apakah permasalahan dari Mas Rian itu bakal terlepas atau enggak, atau gimana? Mungkin Mas Rian punya plan A, plan B, plan C gitu. Sejauh ini sih belum tahu ya kalau untuk plan tersendiri memang ada. Plan A itu misalkan saya resign dari tempat kerja sekarang, cari tempat kerja yang gaji memang lebih tinggi, yang bisa menopang kebutuhan gitu, yang tidak neko-neko. Memang di kehidupan selanjutnya kita kan perlu kebutuhan lainnya juga pasti membengkak gitu. Kalau untuk plan B itu tetap di sekolah, tapi menyambi yang lainnya kayak freelancer tadi, mungkin ngajar juga bisa juga itu, atau yang lainnya lah berhubungan dengan kerja paruh waktu. Misalnya yang kedua, Mas Rian kan ingin menghilangkan nih permasalahan dari kebutuhan, terus dari pendapatan juga gitu kan, pendapatan tentang kebutuhan pekerjaan nih, apalagi Mas Rian kan juga kuliah ya. Nah betul kan, jadi mungkin kalau disambungkan dengan kebutuhan pasti lebih banyak ke
kebutuhan. kebutuhannya. Baik. Mas Rian juga apa ya sadar ya bahwa keinginannya itu tidak tercapai jika permasalahan itu tidak selesai, ya kan? Dari yang semua Mas Rian lakukan ini, pernah nggak Mas Rian tuh kayak kan bahwa gimana ya caranya buat tahu nih lebih jalannya apa yang saya lakuin gitu, benar-benar saya ngelakuin gitu. Iya, kalau untuk soal itu ya salah satu tadi mungkin saya mencoba freelancer. Saya juga freelancer itu lebih ke bidang desain grafis kebetulan. Memang dulu sempat berkecimpung di dunia desain grafis gitu. Tapi kalau melihat dari kejadian sesungguhnya itu memang sangat susah mencari klien, jadi agak kurang jalan gitu. Apalagi di tahun sekarang ya. Tahun sekarang kebantai AI, kalau dulu tahu banyak sekali itu, jadi ya susah. Oke. Sekarang nih untuk mengubah pikiran atau permasalahan yang Mas Rian rasain, menurut Mas Rian, apa yang harus dilakukan agar keinginan Mas Rian nih yang tadi gitu kan punya plan A, plan B dan lain sebagainya dari permasalahan Mas Rian itu bisa hilang gitu. Iya, paling saya berpegang teguh paling di plan A. Plan A itu mau nggak mau memang harus lepas pekerjaan ini, terus pindah ke pekerjaan lain. Itu mungkin di pikiran saya itu chance-nya itu lebih besar lah ke situ daripada di plan B. Karena di plan B mau tidak mau memang segitu aja gitu. Oke, kalau seperti itu, saya pengen tahu nih berapa range angka dari 1 sampai 10 nih untuk menghilangkan permasalahan yang Mas Rian inginkan. Untuk range pastinya itu mungkin di angka 8 karena saya juga ingin masalah cepat selesai gitu. Tujuannya apa, solusinya apa gitu. Kemudian, bagaimana cara Mas Rian nih mencicil atas usaha yang Mas Rian inginkan gitu yang akan dilakukan nantinya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mencicil, memang saya juga ada apa ya, terbilang freelance juga. Nah itu usaha di bidang otomotif, kebetulan memang di sepeda motor. Nah di situ saya juga usaha edukasi kepada orang tua lunak sekitar. Selain itu memang buka tertuju pada bengkel. Karantinanya di daerah sekolah atau memang di dekat rumah? Bukan, tapi untuk daerah itu di daerah rumah kebetulan. Paling itu aja sih. Saya pengen tahu nih dari yang tadi Mas Rian lakukan gitu kan seperti apa namanya buka usaha dan lain sebagainya, edukasi kepada yang orang yang belum tahu gitu keinginan Mas Rian untuk mencapai dari masalah tersebut. Mas Rian sukses untuk melakukan hal tersebut. Kalau untuk sanggup udah pasti sanggup ya, karena memang pengen ada suatu perubahan dalam hidup juga. Selain memang nyari salary tadi yang tadi tujuan utama dari pekerjaan salary, memang pengen edukasi aja gitu kalau dari masalah tadi. Oke. Pas permasalahan yang saya rasain, kemudian Mas Rian tahu gitu kan cara untuk melakukannya, ada masih rasa penyesalan gitu. Penyesalan paling sedikit-sedikit ada lah ya, kalau tentang yang sebelum-sebelumnya kenapa nggak ngambil ini, nggak ngambil itu. Kalau untuk sekarang sih lebih enggak, lebih ke usahanya aja paling tingkat. Lebih ingin meningkatkan usaha lagi ya, Iya, betul. selain menyadari atau mungkin maksudnya kayak sadar mungkin, tapi lebih rasa ingin meningkatkan kembali gitu kan ya usaha-usaha tersebut. Oke, baik sekali, itu benar bagus usahanya ya. Kemudian, oke, di sini saya yang kasih atau memberikan form untuk Mas Rian, boleh dilihat terlebih dahulu. Oke, saya lihat ibu ya. Iya, boleh. Ini maksudnya gimana Bu? Oke, di sini saya jelaskan sedikit ya. Di form ini itu, kenapa saya berikan form, mungkin atau bukan mungkin sih sebenarnya bisa Mas Rian lakukan seperti itu. Pengingat, mungkin di handphone ada yang namanya catatan. Nah, itu kita lakukan dalam form tersebut. Nah, yang dimana form ini itu bisa mengingat tujuan Mas Rian nih, ya kan?
tadi seperti apa tujuan ingin berusaha untuk mendapatkan lebih dari apa yang Mas Rian inginkan gitu kan, dan keinginan Mas Rian pun seperti kayak kuliah gitu kan, pekerjaan, nah itu bisa di kelas seperti itu Mas, di kelas tersebut gitu. Jadi seperti pengingat lah untuk rencana-rencana Mas Rian ke depannya gitu, atas tujuan dan keinginan Mas Rian. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke. Berarti ini semacam to-do list ya, Bu, ya? Betul, betul. Jadi kalau misalnya saya nulis di sini ada salah satu capaian yang tercapai, saya boleh checklist atau centang? Boleh, nantinya tuh Mas Rian gini, Mas Rian seperti biasa nulis poin A-nya itu seperti apa, nanti udah ketahuan nih, saya bisa melewatinya, saya bisa melakukannya, Baik. itu boleh Mas Rian checklist atau foto mungkin dengan hasil usahanya atau mungkin dengan bikin video atau mungkin sekedar foto juga nggak apa-apa, saya bisa gitu. Itu bisa taruh di situ dicetak. Jadi sebagai dokumentasi Mas Rian bahwa saya berhasil, dan mungkin nanti kalau misalnya Mas Rian masih bingung atas kelas tersebut, Mas Rian boleh datang ke sini lagi atau ketemu dengan saya gitu kan. Nanti dari hasil yang Mas Rian sudah lakukan, mungkin 3 dulu atau 2 dulu yang Mas Rian lakukan, boleh kembali ke saya, nanti akan saya lanjutkan kembali seperti itu. Oke, ini kalau untuk pengisiannya jumlah hari berapa lama bisa, Bu? Kalau Mas Rian pengen, enggak setiap hari sih sebenarnya. Untuk seminggu boleh sekali atau 2 kali gitu kan, yang penting sebisa Mas Rian, dan jangan karena kertas ini jadi masalah terpaku atas kertas ini gitu. Kenapa dikasih kertas tersebut? Biar Mas Rian itu nantinya tuh bisa melakukannya atas di waktu-waktu luang, atau mungkin di senggang-senggang waktu bisa Mas Rian isi kayak gitu. Oke, berarti dengan kesadaran penuh saya isinya ya? Ya, dengan catatan tidak terpaksa seperti itu. Ada lagi? Siap. Paling itu aja sih yang mau tanya. Oke, itu kertasnya boleh Mas Rian simpan dulu, mungkin ada beli bawa pulang nantinya gitu kan, karena kan buat Mas Rian nih gitu. Nanti biar kalau misalkan Mas Rian konfirmasi lagi pas gimana bisa bikin. Siap. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan kembali ke permasalahan yang tadi Mas Rian. Bisa, Mat. Oke, boleh ya. Oke, di sini mungkin respon pembiayaan, ketepatan dan sebagainya, mungkin itu yang permasalahan utama gitu yang saya rasakan gitu. Mungkin saya rasa ingin mengubah, mungkin tidak sepenuhnya mengubah gitu. Bisa jadi kayak dilakukan setiap harinya, atau kayak mungkin lakukan kayak kebiasaan terlebih dahulu gitu kan, seperti kayak anak kecil bangun tidur gitu, dia tepat waktu gitu kan, dan berangkat sekolah atau berangkat jalan kerja tepat waktu. Jadi Mas Rian pun melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan, karena keinginan. Jadi kayak Mas Rian juga melakukannya gak kesini, kayaknya gue harus ini deh, kayaknya gue harus ngapain itu. Jadi pokoknya itu Mas Rian ngapain hal tersebut tanpa paksaan. Itu bisa Mas Rian lakukan dengan kayak rencana Mas Rian tadi Mas Rian lakuin di font tersebut gitu ya. Oke, mungkin saya juga percaya ya bahwa Mas Rian akan penuh benar-benar melakukannya gitu sepenuh hati gitu, bisa melalui semua permasalahan Mas Rian gitu kan, atas mungkin nanti usaha-usaha dan rencana-rencana Mas Rian lakukan setelah membuat tulis tadi tuh gitu kan, keinginan Mas Rian pun tercapai dan semuanya berhasil lah sepenuhnya gitu ya, walaupun memang agak sedikit lama perjalanannya gitu ya. Gak benar-benar langsung besok saya berhasil, besok saya jadi ini, enggak. Dari situ namanya hidup ya gitu kan, seperti roda yang berputar terus. Oke, baik, di sini mungkin karena konseling kita akan selesai, ada yang mau disampaikan lagi? Paling cuma sedikit aja sih, Bu, kalau untuk konseling. Permasalahan itu memang udah mulai nampak nih solusinya di kepala saya gitu. Kalau untuk yang lainnya sih saya terbilang cukup ya, gitu doang. Itu aja. Oke, karena
konseling juga segera berakhir gitu ya, dan masih juga merasa cukup dan mungkin oh ini ternyata jalannya, ini ternyata yang saya yang pertama gitu. Sebelum saya melakukan hal-hal kedua, yang ketiga dan lainnya gitu kan. Oke. Oke, saya mau bertanya boleh? Boleh Oke, banget. bagaimana perasaan Mas Rian nih setelah melakukan konseling? Konseling emang berasa apa ya, lebih lega aja sih kalau menurut dari saya mah, rasanya gitu. Lagi juga bisa sharing-sharing cerita gimana, solusinya gimana. Memang kembali kepada diri kita sendiri, tapi kan memang butuh dukungan dari orang lain juga gitu. Sejauh itu yang saya tangkap sih begitu. Ini intinya masalah gak ya? Iya betul. Gak yang pusing nih gitu kan? Iya memang kalau di pendem sendiri memang pusing ya. Betul sekali. Mungkin apalagi dengan sumber Mas Rian, maaf gitu kan, berapa umurnya kalau Untuk saat ini 22 tahun. 22 tahun. Iya. Berarti lulus sekolah langsung bekerja atau memang? Iya betul. Jadi pas umur 19 tahun saya memang direkrut sebagai staf tata usaha di salah satu SMK ini. Nah, saya sampai sekarang tetap gitu. Sampai sekarang sampai 22 tahun gitu. Berarti pekerjaan Mas Rian bagus kali, jadi dipakai terus lah gitu atau? Nggak tahu juga deh. Oke. Gimana tanggapan aja? Oke, saya juga seneng banget nih dengarnya gitu kan. Jadi mungkin Mas Rian cerita ke saya juga nggak yang penuh kayak saya takut, saya murung atau gimana, mungkin lebih efektifnya kayak lebih terbuka. Jadi kita sama-sama tahu nih gitu kan. Mas Rian juga apa, saya juga apa, mungkin akan jadi klop mungkin nantinya ke depannya gitu kan. Nah, karena konselingnya mau selesai nih, mungkin jika Mas Rian ada kendala lagi gitu kan, misalnya tadi itu mengucap rilisnya atau Mbak atau Bu saya bingung mau harus kayak gimana lagi, boleh telepon atau WA ke nomor saya mungkin yang sudah Mas Rian daftarkan kemarin ya, atau bisa menghubungi saya terlebih dahulu untuk menjadwalkan kembali konseling seperti sekarang gitu. Itu sih Mas Rian, ada yang mau disampaikan lagi atau? Udah kebetulan juga udah aja nih. Iya. Saya harus pamit. Oke, baik. Mungkin ada lagi atau prosesnya atau ada lagi? Itu aja sih tadi yang saya bilang, kalau mungkin Mas Rian butuh Oke. lagi bisa konfirm dari saya atau dari Siap. saya menjadwalkan kembali. Kalau gitu, Mas Rian terima kasih banyak. Ya sama-sama. Rizka Fauziah Yasmin ya. Iya, Iya. betul. Suka salah sudah balik namanya. Ini baru pertama kali ya. Iya, Jadi betul. nanti mungkin kalau misalkan kedua atau ketiga bisa lebih terbuka lagi ceritanya. Jadi biar bisa lebih enak lagi, nyaman juga, Mas Rian juga percaya penuh maksudnya akan profit seorang konselor gitu nantinya gitu ya. Siap. Kalau gitu gimana Mas Rian? Oh, bener. Gak apa-apa. Paling indah itu aja. Saya juga sekalian pamit. Makasih Bu ya atas konseling sama ini saya bawa. Iya, boleh dibawa. Nanti kalau misalnya memang mau di oleh orang tua atau di kelas lain sebelum di kelas itu, Makasih Bu ya. iya, sama-sama.